Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini saya akan mereview ini suatu SSD mereknya Tamus, yang mereknya GK300 yang ada di sini untuk mereknya, dan juga di sini untuk SSD-nya, yang dimana dia berbentuknya sangat berbeda sekali seperti yang pada umumnya lah. Kalau yang di sini itu ada metalnya sedikit, atau bisa bilang semi metal kalau yang ini. Dan di sini untuk sharingnya GK300 tersebut dia itu ada banyak tipe, yang 120GB sampai ke 1 tera. Paling murah sih ya 120GB sih dengan harga 230.000. Terbilang murah kalau yang itu, dan juga reviewnya apakah bagus atau tidak. Tapi yang saya pegang ini 480GB ya, tapi ya nggak beda jauh lah dengan yang 120GB maupun yang 1 tera dari segi performanya. Tapi sama-sama seri GK300. Dan di sini untuk mereknya Tamus ya, adalah buatan dari Korea, bukan buatan dari Cina. Kebanyakan brand-brand dari SSD buatan Cina dia itu banyak yang rebrand, jadinya harganya murah. Tetapi kalau yang ini buatan Korea, yang lebih bagus lah daripada Cina. Yang dimana SSD-nya ini itu mempunyai garansi 3 tahun dari distributor Astrido Starvision. Yang dimana jika lo barangnya rusak langsung diganti baru, tanpa ribet lah. Dan nanti saya akan review seperti biasanya, seperti transfer file, booting Windows-nya, membaca dan juga menulisnya, dan juga suhunya. Apakah rekomen atau tidak dengan SSD-nya ini. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita juga saja yang pertama. Dari segi penjelasannya, dia itu mempunyai MTBF sekitar 1,5 juta jam. Jika diartikan atau di logika, dia itu 173 tahun sih, untuk kurang lebih seperti itu ya kalau nggak salah. Dan juga TBW-nya dia itu mempunyai 125 TBW untuk SSD-nya ini. Cukup banyak sih kalau yang ini. Bisa bertahan 5-10 tahun sih, atau lebih lah, tergantung pemakaian kalian kalau yang ini. Dan juga dari segi boxnya seperti ini aja. Dari segi boxnya dia itu simple berwarna putih, dan juga di sini isinya ada ini ya, instalisasi dan juga garansi, dan juga di sini ada ya adanya lah untuk SSD-nya ini. Tapi sudah saya buka sih kalau yang ini. Dan untuk bodinya dia itu semi metal, yang dimana keunggulannya sih bisa meredamkan panas. Jika terkena angin dari fan case-nya dia itu bisa mendinginkan lah. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ini terbilang agak berat sih kalau yang ini ya, berbeda seperti yang pada umumnya. Dan juga SSD Tamus ini juga mempunyai software tambahan juga, software dari brandnya sendiri. Anda bisa download di websitenya langsung, linknya ada di deskripsi, dan juga gambarannya seperti ini untuk gambaran software toolbox-nya untuk SSD-nya lah. Dan juga fitur pendukung yang lainnya, dia itu mempunyai 32 SDRAM, dan juga trim support, dan juga smart, dan juga yang lainnya lah ada di sini untuk list-listnya, untuk fiturnya lah, intinya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk mereview SSD-nya ini, apakah rekomen atau tidak. Yuk. Pertama dari segi booting Windows-nya ini bisa menggunakan SSD Tamus, dan kita tunggu aja seberapa cepat SSD-nya ini. Dan dia mendapatkan 14 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SSD SATA 3 itu di bawah 20 detik lah, atau 25 detik. Kalau yang ini di bawah 15 detik, terbilang cepat. Seperti itu, dan kita juga saja ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Dari segi performa dan juga kesehatannya 100% semua. Dan juga note-nya dia itu perfect. Dan juga suhunya 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Mungkin suhunya dingin jadi bisa dari faktor semi metalnya tersebut, karena bisa mendinginkan jika kena angin lah dari fan case dan juga yang lainnya. Selanjutnya di Crystal Dismark, yang dimana untuk membacanya dia itu mendapatkan 560 MB, dan juga menulisnya 503. Cukup tinggi kalau yang ini. Jika lihat bandingkan dari segi yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 550/500. Dari segi membacanya melebihi 10, dan juga menulisnya melebihi 3. Bisa dibilang ini lebih dari segi yang ada di websitenya, dan juga sangat bagus untuk yang ini. Jarang-jarang ada dengan harga murah dia itu bisa sampai ke 500-an semua, atau melebihi ekspektasi dari segi websitenya atau dari segi up-to-nya lah, intinya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir dari segi transfer filenya, yang dimana saya akan membedakan suatu game yang ukurannya itu sekitar hampir 100 GB, 99 GB lah. Awalnya dari D ke C, yang dimana yang D-nya tersebut saya menggunakan GKV 700, Tamus yang NVMe, dan juga yang C-nya tersebut yaitu ini GK300. Setelah saya pindahkan awalnya tersebut 500 MB, lalu stabil ke 400-an lah. Agak berselang lama dia tuh turun ke 70-an, lalu stabil lagi naik turun ke 70 sampai 100. Sampai selesai seperti yang ada di grafiknya ini ya. Cukup bagus kalau yang ini masih stabil di 70 sampai 100-an lah. Selanjutnya jika lo dibalik dari C ke D, yang dimana awalnya tersebut 80 lalu naik ke 300 sampai 400 MB, yaitu stabil. Dan juga sesekali dia itu turun ke 80-an lah, cuma 1 detik aja, lalu naik lagi ke 300 sampai 400 MB stabil lah. Di akhir dia itu turun ke 100 sampai 200 MB stabil sampai selesai. Terbilang bagus juga kalau yang ini dari C ke D. Dia itu jomplangnya tidak terlalu jauh sih, tidak sampai di bawah 100-an lah untuk jomplangnya, dan juga masih stabil di ratusan untuk tes yang ini.
Dan kesimpulannya, SSD Tamus GK300 rekomen atau tidak? Kalau menurut ini rekomen, yang dimana dari segi pengujian dia itu sangat bagus sekali. Dari segi booting Windowsnya, dia itu cepat, suhunya dia itu dingin, membaca dan juga penulisnya dia itu melebihi dari segi yang ada ditulis di dalam up-to-nya ini, dan juga dari segi transfer file ya terbilang cukup stabil kalau menurutku, yang dimana dia itu stabil di 300 sampai 500-an lah. Meskipun kadang turun tapi ya nggak masalah sih, tetapi lebih bagus daripada SSD pada umumnya kalau menurutku yang serinya ini. Presto performa juga kalau yang ini lah dengan harga murah sih 715.000, kalau yang 480 GB. Yang paling murah ya 120 GB sih 230.000. Salah satu rekomend ke depan pada saat saya merakit PC lah untuk yang SSD-nya ini. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain review PC seperti CPU cooler, SSD casing dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.